ilahana, ya ilahana. Diri kepada Allah dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian nanti dirangkai dengan menyanyikan lagu Mars PBMI. Kepada Bapak Ibu yang bisa dijawab kembali amal Pak. Terima kasih kepada Pak Moderator Ustadz Muklis Wafalis Lubis, dan yang terhormat pada tokoh masyarakat, tokoh adat atau yang mewakili Ustadz Nasution, dan Bapak Ibu hadirin semua. Syukur alhamdulillah di Jumat Barokah ini kami bisa bersilaturahmi di Madinah. Tentunya sangat menggembirakan karena pada Jumat Barokah ini kita bisa sharing tentang tenaga dulu namanya tenaga kerja Indonesia, sekarang pekerjaan migran Indonesia. Nanti sesuai dengan tema sosialisasi peluang kerja negeri dan pelindungan menyeluruh pada pekerja migran Indonesia secara VVIP. Tentunya kita mungkin ingin tahu dulu kepada Bapak Ibu, pernah dengar kantor BP2MI tidak? Ini artinya kita pun harus mensosialisasikan. Jangan sampai apa sih BP2MI? Jangannya tahunya cuma BPJS, tahunya tentang Bulog dan sebagainya. Jadi BP2MI adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dulunya adalah namanya BNP 2TKI, jadi Badan Nasional Tenaga Kerja Indonesia. Dulu istilah TKI kita imagine kan hanya proses pelecehan seksual, digantung, dan proses-proses yang jelek lainnya. Sekarang dengan diubah menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia, maka ingin mengubah marwah PMI agar dihargai di negara tujuan penempatan. Dan sampai saat ini negara penempatan yang membuka peluang kerja dari Indonesia sudah ada 86 negara. Jadi untuk 86 negara apa saja ini sesuai dengan Dirjen Bina Penta Kemenaker. Jadi nanti bisa yang mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak kalau bisa download, atau kalau nggak minta tolong anaknya download di Google negara penempatan pekerja migran Indonesia menurut Dirjen Bina Penta tahun 2023 ada berapa? Itu ada 86 negara. Jadi kalau ada negara yang memang menawarkan selain dari 86, itu berarti hoax atau itu penipuan. Contohnya adalah negara Kamboja dan Myanmar. Myanmar dan Kamboja sampai saat ini memang belum termasuk di 86. Tapi kalau ada pemuda yang diiming-imingi oleh calo atas godaan rayuan yang tertutup tadi, harus hati-hati, karena dia mengiming-iming gaji besar, terus artinya kerjanya mudah. Nah ternyata untuk yang di Kamboja itu di sana hanya diminta untuk menjadi operator judi online.
Makanya kita harus tahu bahwa peluang kerja di luar negeri yang terbuka sampai saat ini hanya 86. Artinya kalau yang dari Madinah atau Mandailing Natal tahunnya hanya Malaysia, Singapura, sekarang buka yang luas bahwa ada 86. Kalau di Malaysia paling banter hanya untuk tenaga ladang atau kontraktor. Di Hong Kong mungkin hanya sebagai penjaga toko informal. Nah ini ada peluang kerja sesuai dengan tugas saya itu ada di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Di Eropa contohnya Jerman untuk perawat dan asisten perawat itu gajinya 34 juta sampai 40 juta. Dibandingkan kalau tadi di Malaysia paling banter buruh ladang itu paling banter hanya 6 juta. Atau yang kita mungkin mengenal ada yang ke Timur Tengah tapi untuk asisten rumah tangga itu paling banter hanya 8 juta. Nah, ada rencana nanti tanggal 4 September kami akan membuka kerjasama dengan Saudi Arabia tapi untuk tenaga kesehatan ulang isi mak dato lah termasuk dan ulang isi dato lah sekitar 21 juta. Jadi nanti kita buang image PMI atau TKI Malaysia dan Saudi Arabia. Ternyata ada 84 lagi. Jadi 86 dikurangi 2 karena Saudi Arabia dan Malaysia sudah termasuk di 86 tadi. Tapi yang Myanmar dan Kamboja itu tidak ada. Nah seandainya ada orang-orang yang mengiming-imingi bahkan melalui medsos, karena medsos itu secara teknologi memang bagus, tapi kadang-kadang bisa menjerumuskan tadi melalui medsos ada lowongan. Ternyata begitu kita submit, ada kemarin kalau nggak salah kan 20 orang terbang ke Myanmar, sampai di sana tidak jelas karena memang dokumennya tidak lengkap. Jadi dari peluang kerja tadi setelah kita breakdown di medsos tadi di web 86 mana saja Korea dan Jepang. Jadi itu pun ya tentunya gaji untuk yang paling yang formil atau yang punya skill itu memang sudah di atas 15 juta. Dan tentunya untuk melindungi bahwa pelindungan menyeluruh kepada pekerja migran sebagai PMI, tentunya kalau kita ingin bekerja harus secara prosedural nomor 18 tahun 2017 bahwa seorang pekerja migran Indonesia syaratnya satu berumur minimal 18 tahun. Jadi kalau ada umurnya yang kurang dari 18, Pak RT jangan mau untuk menaikkan angka umurnya gitu. Karena nanti akan menjadi masalah di negara penempatan. Ini pernah dialami oleh Adelina Shaw dari NTT berumur 16 tapi di KTP dipalsukan menjadi 18. Sampai di sana karena anak-anak biasanya pengen main, ternyata dia tidak bisa bekerja sehingga majikannya marah, ya bahkan karena marah dan sebagainya sampai disiksa bahkan sampai meninggal. Nah ini naudzubillah min dzalik. Intinya orang-orang yang mau bekerja di luar negeri harus sertakan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Apa persyaratannya? Ya tadi umurnya minimal 18, punya kompetensi sehat jasmani dan rohani, punya terdaftar di BPJS, artinya jadi asuransi ketenagakerjaan dan mempunyai dokumen yang lengkap. Dokumen yang lengkap apa saja? Ya bisa saja kalau untuk yang sudah berkeluarga ada surat izin dari pasangannya. Tapi kalau yang belum berkeluarga ada surat izin dari isi orang tua dan dileges oleh Pak Lurah. Ini juga termasuk nanti Pak Lurah kalau yang diminta stempelnya pun harus dicek warganya. Karena kadang-kala orang yang datang ke kepala desa yang diajak malah bukan pasangannya tapi pacarnya gitu. Nah itu harus istilahnya diwaspadai. Paling tidak dari Pak RT, Pak RW, dan kelurahan itu harus cek keluarganya atau tidak. Karena pengalaman bulan Oktober tahun 2022 ada salah satu PMI dari Garut, itu Pak Lurahnya sendiri tidak tahu, tapi ternyata sudah berangkat dan kita tahu bahwa visa Saudi Arabia kalau nggak salah kan berlaku 3 bulan. Nah pada waktu 3 bulan kurang 1 hari, nah tentunya harus diperpanjang. Tapi karena dia artinya tadi berangkat secara non prosedural, tidak ada dokumen, membebaskan visa kerja
membebaskan visa untuk melancong ke negara tersebut, seperti Malaysia 30 hari, untuk Saudi Arabia 3 bulan, untuk beberapa negara 2 minggu dan sebagainya. Nah, manakala orang menggunakan visa turis atau visa umroh paling banter hanya 12 hari. Nah, biasanya kalau visa umroh, visa kunjungan itu biasanya dilengkapi dengan tiket pulang. Jadi kalau orang yang bukan visa kerja, maka harus tanyakan tiket pulangnya. Jadi kalau orang bertujuan mau kunjungan ke sanak saudaranya di Jerman, sanak saudaranya di Australia, itu paling banter harus dilengkapi dengan tiket pulang. Manakala dia tidak dengan tiket pulang, maka dia ada niat untuk cari kerja di sana gitu. Terutama untuk kita ketahui orang Madura, orang Banjarbaru, orang daerah-daerah tertentu yang sudah punya keluarga di Saudi Arabia menginformasikan ayo ke Arab, ayo ke Malaysia kerja di sana, dokumen urusan belakangan. Ini harus hati-hati karena ternyata untuk 3 bulan, untuk 3 minggu, untuk 4 minggu nggak masalah. Tapi begitu sudah lewat dari 3 bulan dan 3 minggu harus siap-siap kalau ada ditangkap oleh Satpol sana. Dan terusnya, ya tentunya kalau dari orang-orang yang mengajak tadi, biasanya dia lepas tangan. Karena dia bilang ngajak hanya bekerja, soal urusan yang berikutnya di tangan masing-masing. Ini kami pun sudah bekerja sama dengan imigrasi. Manakala orang yang menggunakan visa turis, visa kunjungan, pasti ditanyakan tiket. Termasuk juga kalau ada orang visa kerja, maka dia harus dilengkapi dengan perjanjian. Jadi kalau ternyata dia imigrasi menemukan bahwa dia bukan visa kerja, dan dia tidak punya tiket pulang, maka imigrasi akan mencegahnya, akan membatalkan walaupun dia sudah bayar tiket berangkatnya. Dan ini pihak imigrasi sudah hampir 3.000-an menangkap orang-orang seperti itu. Nah, ini ternyata ada, ya boleh dikatakan backing di belakangnya, termasuk calo tadi yang sekitar 689 atau termasuk korban dari Nur Beti dari Indramayu tadi. Nah, ini ternyata waktu kalau nggak salah bulan saya ikut ke Suka sekitar 12 orang anak-anak dari Jawa Barat, dan ternyata pas kami tanya, ternyata dia pun tidak jelas dan tidak dilengkapi dokumen, tetapi dia dibekali atau disangoni oleh calo tersebut antara 3 juta sampai 6 juta gitu. Nah, ini dari mana 3 juta dan 6 juta? Ini pastilah dari tadi, mungkin majikannya dia sudah membayar, terus kemudian dia katakan membayarnya 45 juta. Nah, untuk membayar 6 juta, terus nanti untuk membayar ke imigrasi 10 juta, katakanlah bersih dia bisa mengantongi 10 juta. Makanya wajar kalau Nur Beti yang 500 orang dapat 5 miliar, ya harusnya dihukumnya paling nggak bisa seumur hidup atau dimiskinkan. Uang suplai tenaga kerja dari Mandailing Natal. Jadi kalau misal di Madinah misal punya suplai tenaga kesehatan sekian, tenaga katakanlah operator sekian, itu nanti bisa dipemetan atau di mapping. Nah, harapannya ini akan membantu pemuda-pemuda Madinah itu kalau berminat berangkat bekerja di luar negeri, maka akan ya paling nggak terbantu. Kemudian skema yang keempat ada skema G2P. Jadi G-nya government-nya di Indonesia, P-nya ada di negara penempatan. Nah, ini yang sedang digagas adalah G2P untuk Saudi Arabia, sama-sama di tenaga kesehatan, di sini dengan BP2MI, di Saudi Arabia dengan Rumah Sakit Sulaiman Al-Habib. Nah, ini di Sulaiman Al-Habib dia pun menjanjikan akan dia memiliki demand berapa suplainya dari Indonesia,
membutuhkan sekitar 5.000 tenaga kesehatan dan minta tenaga dari Indonesia sekitar 2.500 orang atau perawat. Dan ini memang masih proses masih dijalankan. Yang mudah-mudahan kalau misalnya tahun depan sudah ada program G2P ke Saudi Arabia melalui Rumah Sakit Sulaiman Al Habib, maka tadi kalau dari Kabupaten Madinah sudah ada PKS bisa mengirimkan ya palingnya suplainya, katakanlah ada 10 perawat, mungkin nanti bisa menjadi member ya, artinya bisa untuk disertakan ke sana. Kemudian yang kelima adalah skema UKPS. UKPS itu namanya untuk kepentingan perusahaan sendiri. Jadi kalau misal ada PT Wika atau PT Adikarya yang punya kontrak dengan negara tertentu, katakanlah Oman untuk membangun jembatan, maka pemuda kita mendaftar di PT Wika tadi, dan nanti PT Wika yang lapor ke BP2MI. Dan dalam hal ini juga tentunya kita ketahui bahwa skema yang ada tadi, ada 5 yang skema G2G, skema P2P, skema G2P, skema perseorangan, dan skema UKPS. Origin Pak Haji Saleh Pertawanan Daulah MA, Game Home MA. Kepada beliau dengan senang hati kami persilahkan. Ya. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala millati nabina ibni Abdillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Gofar. Pak Gofar ini salah seorang direktur di BP2MI dari Jakarta. Jadi datang rotu tetau. Sian Jakarta. Kalau bukan yang saya bawa nggak mungkin Bapak ini sampai sini. Ini kelihatannya tempat gilingan padi, Pak. Atau belum sadar dari tadi ini gilingan padi kan? Nah ini tempat menjemur padi nih. Setelah kering baru dimesinkan di situ. Nah, itulah kalau orang anggo lagi soni bahkan di foto deh. Umroh dan ratusan mau foto gilingan padi. Yang saya hormati seluruh teman-teman dari BP2MI dan juga BP3MI dari Medan. Ada Pak Harold ini dari Medan nih. Berdiri dulu Pak Harold. Nah, ini Pak Harold ini banyak berpikir, maka rambutnya habis. Ada anggota, ada kepala dinas kesehatan provinsi ternyata di sini, Pak Hasibuan. Assalamualaikum. Dinas kesehatan dari Medan juga hadir. Kebetulan ada beberapa acara kami, acara Kementerian Kesehatan, makanya beliau hadir untuk sekaligus bersama dengan kita. Ada anggota DPRD Kabupaten Madinah dari fraksi PAN, Saudara Mora Harahap. Berdiri dulu Mora. Assalamualaikum. Lakson don Mora Harahap. Tapi ulang dokter tunggu gorni itu kinai anak guru Harahap. Tapi ada mau Mora Harahap. Nah, ini nanti kalian ingat-ingat ya. Mau kita pusat di pemencalonan ya pusat ya. Ini di provinsi. Kemudian yang saya hormati kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang hadir, terkhusus kepada bapak ibu semua peserta sosialisasi. Ibu-ibu nai juguk nai saborang dalanon termasuk peserta dong. Peserta dong. Asis yang mau juguk. Nambila studi penjumuran on. Adun pedohor. Dodon. Nah penting gue pejuk pemuda-muda usianon lo kamu lupa. Ulang lupa ha. Ulang lupa. Dadok yang musuh ini ngapuri botong usaha sudah dilupa. Pertama saya datang ini menjelaskan pertama perkenalan dulu. Namanya siapa? Mai tanda muda. Bisa magurar, gue mau bege. 1, 2, 3, Dokter Saleh. Ulwala, tidak bisa. Sudah, 1, 2. Ini harus cepat karena mau sholat Jumat. Ulangi lagi.
Aku cepat dapat kamu cepat selesai cepat pengulang. Ulangi sekali lagi. Dokter Omunai sudah nadot domon. Tidak mengecewi dan tidak dok mendokot kumgora. Ulah kau omu saja aja. Bisa dah gorar ko. Bagus juga. Nai balakangan dokon jolo. Madung masalah sion. Sudah selesai ini, Pak Gofar. Jadi alak Jakarta nih perubahan kuson. Apa hok? Nah, jadi adong di Nasional Medan seperti Pak Hasibuan ini itu DPRD provinsi dia di Medan, tapi dia diminta sekarang datang ke sini oleh kementerian dari Jakarta, makanya datang. Adong na sian kabupaten seperti saudara Mora ini anggota DPRD Kabupaten Madinah, jadi mitranya di Mandailing. Oke, warna baru bagi DPR minumnya. Hah? Udah nanti aja itu minumnya nanti. Ini sebentar lagi udah mau selesai. Aron namanya. Sudah nanti. Padung me ya cok. Kalau kau bagi minuman perhatian mereka ke kau bukan ke saya. Ngapain saya ke sini? Udah nanti aja minumnya. Nah kini tuh ngaget dibagi ada poksuman naik kau tuson. Sementara 15 menit na nama waktu naon. Yang ini deh pura-pura menyolok lebih bahkan. Oke, yang pertama perkenalan. Dr. Saleh Pertonan Daulay, partainya PAN, DPR RI Pusat. Komisi 9. Sekarang saya ketua fraksi PAN di Jakarta. Ketua fraksi PAN di DPR RI di Pusat. Adong 30 anggota DPR Sian Sumatera Utara, yang ketua fraksi cuma satu, yaitu Dr. Saleh Pertonan Daulay halak kita. Bobe di dalam parhuta-huta, tapi gue Jakarta insya Allah termasuk dari 9 orang ketua fraksi, salah satunya saya. Ketua fraksinya dari 575 orang hanya 9 ketua fraksi. Salah satunya halak kita, yaitu Dr. Saleh Pertonan Daulay. Au membuat boru sian sepeng, Bapak Ibu. Berarti saya di sini sebagai anak boru. Sian sepeng Marga Nasution. Ada sama Marga Nasution? Berarti mula Marga Nasution umurak kumaisi. Dai adong kakakku Marbagas Tuson, kakak kandung. Tu desa Pintu Padang. Marga Lubis. Ya, di desa Pintu Padang. Tapi sanaria lain tinggal di Malaysia. Kan cocok mencari pekerja luar negeri kan? Cuman kakakku lama di sana, udah jadi warga negara Malaysia mereka malah. Jadi semua Pak udah jadi warga Malaysia. Jadi sekolah di Sudun, dan dari mama membuat boru baru-baruan. Anak Marga Lubis. Ganti jolobik naon. Halo, baru jelas. Jadi di son, au bisa sebagai mora atau anak boru. Halo, bisa sebagai mora atau jadi indah dong alasan nahamu walak mandelingon indah mananda au. Apalagi mungkin sering tidak mau titip ya dong juga ada yang titip indah. Adong dong anggota DPR nasing nai niraku ngajung ada nih dong titip juga ada juga. Adong dong. Adong nih dong DPR nasing nai sering tampil tip. Jarang lah. Jarang. On nomor salah pilih deh mu baru ibu tunggu bayonai sama ni alah cian gorar di sekolah nasi saja pel mengerti deh bayonai sangat ada jadi anggota DPR. Betul atau betul? Itu yang pertama perkenalan. Yang kedua soal PMI pekerja migran Indonesia. Saya ikut memperjuangkan negara kita di negara Malaysia saja ada satu provinsi. Di seluruh dunia, warga negara kita ada 8 juta orang. Ada di Taiwan, ada di Hong Kong, ya, ada di Korea, ada di Timur Tengah paling banyak. Saudi Arabia, saya pernah datang pemeriksaan sana waktu itu ada pemutihan namanya. Itu yang tidak beres suratnya saya, nggak beres surat loh ini, 40.000 waktu itu. Nggak beres surat. Berarti banyak kan warga kita di sana. Di Malaysia, alat mandeling mana bat sih? Adong dois anggota DPR nyalai Marga Nasution. Kita percaya menurut aku deh.
anggota DPR, DPR di Malaysia, Parga Nasution ada. Makanya datang ke sana nanti. Orang sini itu Pak, berarti kalau dia Nasution marganya itu dari sini dulu kakeknya itu, pasti dari sini. Sama seperti saya itu, kakek saya banyak di Malaysia itu. Dulu sebelum Malaysia merdeka, kakek saya dari ibu saya ke sana. Makanya kakak saya bisa tinggal di sana. Kenapa? Dulu sebelum merdeka mereka udah di sana. Karena hubungan kita dekat dengan Malaysia waktu itu. Nah karena itu kita nggak usah takut untuk bekerja di luar negeri, tapi pastikan dokumennya jelas, keamanannya jelas, gajinya jelas, indah dong naik pukuli. Setuju nggak? Caranya gimana? Cari informasi di dinas ketenagakerjaan. Sering-sering kalian datang, kalau mau apa tanya ke dinas ketenagakerjaan. Mula dong anakmu, anggimu, sangat isa negit kali itu luar negeri, suruh dia datang ke dinas ketenagakerjaan, mengecek mana yang bisa di apa namanya di apply namanya, dimohon untuk jadi pekerjaan. Ada informasinya. Kalau enggak ke BP3MI. BP3MI ini dari BP2MI ini, anggo di Medan gorarna BP3MI. Tanya sama mereka. Insya Allah akan dikasih informasi yang benar. Jadi dengan begitu kita tidak salah jalan. Sampai token itu sudah bisa punya uang. Ya udah itu aja penjelasan saya terkait dengan ketenagakerjaan, terkait dengan PMI. Nah kadang-kadang memang enaknya gajinya lebih tinggi, tapi tidak enaknya tiba-tiba sudah bermasalah hukum. Bermasalah hukum tiba-tiba madung-adung hukuman mati. Terutama di Timur Tengah, nabatan hukuman mati sibuk. Alah. Makanya kalau yang hukuman mati gitu kalau nggak resmi agak berat negara mengurusnya. Tapi kalau resmi insya Allah tetap diupayakan. Bagaimana caranya supaya nggak hukuman mati? Karena memang negaranya lain, ada hukuman mati. Ya kan? Kalau di negara tahun memang ada hukuman mati, tapi pernah narkoba kelas tinggi, Pak. Baru bisa hukuman mati. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, saya minta 1 atau 2 orang naik ke panggung ini, nanti saya kasih hadiah kalau bisa jawab pertanyaan saya. Coba Bu, buruan. Nah 1. Saya naik, ada 2 situ. Buruan. Ini tadi mati lampu Bu, saya lampu nenon. Berarti Bu mau. Cepat Bu. Sini. Gorni Bu ya? Samsuarni Lubis. Gorarku ya Bu? Dr. Haji Salih Partaunan Daulay M.Hum MAG M.Hum MA. Ada pun ya Ibu. Ibu ini ada logonya saya lihat sini. Mestinya Ibu harus tahu nama saya karena logo itu pasti tahu. Coba ulangi dulu. Namanya Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay MAG M.Hum MA. Oke. Partainya? PAN. DPR Sendia? DPR RI Pusat. Pusat. Komisi 9. Oke, bagus. Nah, coba Ibu mau milih enggak? Jelas itu Pak. Oh, jelas. Nomor 3 daulat ini sekali waktu pemilu. Usah dah. Nah, ya udah berarti ikut dia milih. Foto ya dong. Bu, coba sebutkan dulu minimal 3 dokumen yang harus dilengkapi sebelum berangkat dulu. Pertama KTP, kedua paspor, ketiga visa. Bisa. Betul ya, ini minimal ini. Dasar ini dasar. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Bu, di Malaysia itu banyak warga negara kita stateless namanya. Stateless itu nggak punya kewarganegaraan. Karena dokumen ini habis. Udah urusnya KTP-nya, Be. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus jelas dokumen. Oke, ini 100.000. Kita kasih 100.000. Cair kan? Manyosal nasuron natusona nakin. Oke, tunggu dulu Bu. Itu jual siapa anu? Ini seguramu. Pak, Gulam Halim Pulungan. Gulam Halim Pulungan. Goranku saya. Dr. Saleh Partaunan. MAGH HUM MA. Akin mau siapa? May boto mo ni kumadukan ma contoh na nasumang boto. Mabiar may lausyonon to kinelupa mo sudiawan. Ulaki jolo. Salah deh. Dr. Saleh Partaunan Daulay MAGH HUM MA. Ulaki sanol ni salah deh pe. Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay MAG HUM MA.
Aduh, ada perut ko jolo ulo kon goran, ulang lagi itu bola. Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay MAG Hum MA. Lo jolo nurak ko cuci kolon sering mencontek kon. Asa ito pa Mamangalin sa jo ho. Ada perut jolo laki jolo. Dr. Haji Saleh Partaunan Jumur Daulay MAG Kemo mulang son. Hum MA. Anirak ko kagat sonon sampean dustorang ada ko jolo. Jadi bos on ma bison bo. Bu na sekolah dengan baik ini. Jadi itu gelar sekolah. Ikulah kang niyon bo pa. Bukan saya di ruko-ruko, enggak. Sekolahnya panjang. Saya sekolah ke Amerika kan. Di pengajian tenang kino. Saya sampai sekolah ke Amerika makanya dapat gelar-gelar begini. Bukan di ruko-ruko. Ulang ke jolo. Mestinya kamu itu senang dong anggota DPR-nya alak sekolah, nah sekolah. Berarti mengerti karya Jona Saa. Betul nggak Bu? Betul. Makanya lo pengusaha pilih itu penting on. Lagi. Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay MAG Hum MA. Udah mulai dapat. Coba dulu ligit kalian yang dulu naik bakasa dulu. Itu kan ada pun itu. Dr. Haji Saleh Partaunan MAG Hum MA. Daulay. Ibu tahu ada kepanjangan Daulay Sa? Daulay itu kepanjangannya datang untuk melayani. Harus tahu itu. Daulay datang untuk melayani. Kau penjuru aja. Daulay datang untuk melayani. Pam. Nomor 12. Nomor 12. DPR RI Pusat. Isi Gorarna. Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay MAG Hum MA. Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay MAG Hum MA. Aku nama humitir biar orang ada potia. Ya udah nggak apa-apa. Sampai ngelotok. Kordo ramu karya itu luar negeri. Kordo Pak baik dari tiama tahun naik berat panjang persyaratan nah. Persyaratan nah. Halo Pak. Jadi belum tahu persyaratannya. Belum tahu. Kemana kita pergi kalau mau tahu persyaratan mau berangkat ke luar negeri? Snaker. Migran Pak. Migran. Imigrasi. Ulang ngajari Bu Jolo. Nakin mau dokon kan? Itu dia minta ke. Jolo mulai menyapai sang asutir caranya ke luar negeri. Tidak dong isi handphone mi. Pakai mic coba lu kok biar. Tenang wajari not ko wajari. Sonon mah banyak dokon Jolo. Pertama dinas tenaga kerja. Kerja. Mau tuh dinas tenaga kerja ini dia tempat di dinas tenaga kerja. Panjabungan. Tanya sama itu kepala dinas tenaga kerja siapa di sini, di mana kantornya? Itu sih mau oke. Dinas ya tenaga kerja. Yang kedua tuh dia tuh Medan BP3 MI. Kantor Dinas Marubuki. Jadi BP3 datang ke sana tanya. Soban bakas. Atau kalau misalnya malas datang ke sana, cari informasi di internet. Sini. Mana yang satu orang ini naik. Ikan cucu tanggi. Ikan lele hawa. Ulang bucu tanggi. Bucu ke hawa. Mana yang lain mau yang ini dikasih hadiah kamera? Iya. Ini berarti baru 5 orang. 15 orang lagi paling banyak. Merah. Udah tuh ginjang, itu udah mau. On menetola itu. Itu udah.
Tekes goyangnya tapi. Ini cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 2 orang lagi. Astaghfirullah. Oh lagi. Salahku. Tai au marjanji. Indah peau mangulaki. Ayangi wujudmu di son sajope. Ulang besampe tu kamar. Malobi ikan cucut angin Ikan lele abang ulang bucut angin Wujud lewat tangan di atas beda paten namar baju nararot pepeten deh dah son sajope ulang besampe tu kamar. Pergi datang bodong di bangku tebus ni kesalahanmu. Ikan cucut angin Ikan lele abang ulang bucut angin Wujud lewat dan lopo doa Indah percaya catur doa Indah percaya Happy home Menjalaki nafsunai Menjalaki nafsunai. Oke, tepuk tangan. Luar biasa DPR PAN ini. Itulah kalau di politik membuat terhibur itu adalah seolah suatu ikhtiar buat mereka untuk menenangkan pikiran, dan itulah suatu jalan buatnya untuk berbagi rezeki dengan masyarakat biasa. Kita ambil saja positifnya, kita buang negatifnya. Semoga hal-hal seperti ini tercipta di hati para mereka yang duduk empuk di pusat sana. Mulai daripada provinsi harus berjiwa masyarakat, mengayomi dan berbagi, karena ini adalah merupakan tugas mulia yang menjadi tanam-tanaman kita buat dipanen di sorga nanti. Demikian, semoga Allah selalu melindungi yang mempunyai hati mulia seperti Bapak kita ini. Wassalam bil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semua. Ya, ini yang terakhir ini. Yang ibu-ibu yang duduk berarti hadiahnya dipotong. Ya enggak? Mana tadi? Ini, ayo masuk supaya selesai. Jadi ulang mulu Bapak.
Untuk ini gara-gara di lagu ini ingat kamu lagu naik padahal ini pemilu do to kono. Lo kamu lupa dah, apa ngerti dong? Ibu-ibu di belakang kon ngana lupa bibi. Di belakang on lupa dong. Itu nanti pulangnya nanti nggak minta transport. Biar dia kasih transport sama panitia. Oke? Iya. 12 pas Partai Amanat Nasional. Nah, begini caranya. Iya. Ini mana goyangnya? Begini ya. 1 2 12. Nyok nyok nyok, putar haluan. Hey hey hey, dijamin aman. Nyok nyok nyok, ayo ikut pan. Sudah pasti ada harapan. Dari anak muda sampai ibu-ibu harus ikutan perangi kemiskinan. Barang Zulkifli Hasan Semua. pan 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 selalu terdepan. Pan 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 pasti ada harapan. Pan 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 hidup semakin mapan. Pan 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 bareng Zulkifli Hasan. Pan 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 selalu terdepan. Pan 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 pasti ada harapan. Pan 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 hidup semakin mapan. Pan 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 bareng Zulkifli Hasan. Nyok nyok nyok, Mana lagi? ikut pan. Udah jalan ini, jangan. Berdua maksudnya berdua. Dari anak muda sampai ibu-ibu harus ikut